Kalau dianya sendiri move on dari lo berapa lama? Kayaknya dia lebih lama ke gue sih move on aja gitu. Kayaknya masih balikan sama mantannya gitu. Mungkin dia masih menyisakan rasa cinta sayang sama mantannya, jadi dia lebih milih balik sama mantannya. Berapa lama sih waktu move on terberat lo? Berapa ya, 2 atau 3 bulanan lah. Sekitar setahun. Kalau waktu move on terberatnya, terlamanya ya mungkin ya, itu rekornya adalah 3 tahun. 3 tahun lebih kayaknya. Emang apa sih yang bikin lo susah move on dari mantan lo yang itu? Kalau yang dari 3 tahun bikin susah move onnya karena kita ada di satu circle pertemanan yang sama ya. Karena dia pacar pertama gue, dan gue pacaran selama 7 tahun. Mungkin banyak kenangannya ya. Sebenarnya sih terlalu dipikirin sebenarnya aku salah apa ya gitu, kurangku apa ya. Kayaknya nggak pernah punya salah gitu, tapi kenapa begini gitu. Lo tahu nggak kalau dianya sendiri move on dari lo berapa lama? Waktu itu kayaknya dia udah, bukan kayaknya, memang udah ada gantinya tuh. Kalau gue yang gue tahu sih kayaknya dia lebih lama ke gue sih move on aja gitu. Dia lebih lama move on? Iya. Tahu dari mana? Soalnya waktu gue udah putus lama dan gue juga udah punya pasangan baru, dia masih ngubungin gue. Kayaknya nggak seberapa lama sih, langsung kayaknya langsung balikan sama mantannya gitu. Mungkin dia masih menyisakan rasa cinta sayang sama mantannya, jadi dia lebih milih balik sama mantannya mungkin ya. Si mantan ini move onnya cepet banget, nggak nyampe 2 bulan kali ya dia udah ada gandengan baru, dan kebetulan waktu itu juga adik kelas. Apa aja yang udah lo lakuin sampai akhirnya bisa move on? Sebenarnya sih perbanyak kegiatan sih Kak. Aku merubah banyak kebiasaan baru ya dalam rutinitas. Dan tadinya nih gue selalu kemana-mana sama dia, akhirnya gue terbiasa untuk misalkan gue mencoba nonton di bioskop sendiri, gue kayak shopping kemana-mana sendiri, gue bahkan kayak pernah coba traveling ke luar negeri sendirian. Kan kemarin kayaknya jawabannya sempat sampai konsul ke psikolog ya nggak sih? Bener nggak? Sebenarnya banyak hal yang udah coba gue lakuin waktu itu. Gue sempat pernah baca di Instagram, dia bilang kayak gini, kapan sih kita perlu konsul sama psikolog gitu? Ya ketika itu udah ngeganggu aktivitas kita gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk gue nyoba yang online aja gitu. Dan itu bagus. Yang paling terakhir cara yang aku pakai dan it works itu adalah pakai dating apps. Cuma rasanya kadang kembali lagi, aduh ini salahnya gimana gitu. Terus apa kata orang-orang di sekitar lo pas lo berusaha move on itu? Kalau orang sekitar gue sih kayak mostly juga temen-temen gue dan sahabat gue ngedukung banget. Emang kayak bahkan beberapa dari mereka tuh kayak dari awal udah bilang lu tuh sebenarnya udah harusnya putus sama orang ini gitu. Karena orang itu kayak semacam toksik lah buat lo. Ada sih satu temen, dia temen deket aku sebenarnya. Dia waktu itu jengkelnya karena apa sih susahnya move on gitu. Tapi aku tahu bahwa dia kayak gitu, jengkel itu maksudnya karena dia mau aku nggak terlalu lama gitu ya, terlalu larut dalam kesedihan itu. Mereka suportif, dan bahkan gue nemuin temen yang dia tuh bener-bener ngedengerin. Yaudah kalau lo mau nangis, yaudah nangis aja. Jadi gue di telepon tuh nangis terus. Lalu apa nih titik balik yang akhirnya bikin lo sadar kalau lo akhirnya udah move on dari dia? Ya dia udah nikah kan. Aku tahu aku sudah move on kalau aku bisa merasa nyaman dengan diriku sendiri. Jadi mau berkegiatan di tempat ramai, di tempat sepi, sendirian atau ada temennya, kalau aku merasa aku sangat nyaman dengan diriku, berarti aku sudah move on. Kalau gue jujur, pertama gue merasa gue udah waktunya untuk menemukan orang lain. Menurut gue sudah bisa membuka hati gue untuk orang lain, dan gue bener-bener kayak bahkan orang-orang sekeliling gue bilang, gila lu jauh lebih happy banget parah, lu lebih kayak muka gue juga lebih kayak kelihatan lebih glowing dan segala macam tuh karena dari diri gue ngerasa bahwa kayak gue udah happy banget, dan orang-orang di sekitar gue pun ngeliat gue, lu tuh udah happy beneran. Kan aku ngikuti beberapa akun-akun yang bahas tentang feminisme, di situ kan juga ada apa ya, kayak artikel yang gimana sih relationship yang sehat gitu kan, yang nggak toksik gitu kan. Ketika aku nyadari itu, kayak kembali berkaca kepada diri sendiri gitu ya, oh berarti ada untungnya sih aku putus sama orang ini gitu.
kalau nggak ada nanti lama-lama aku terjebak itu di hubungan yang toksik gitu. Apa saran lo buat orang-orang lain yang sedang berusaha move on dari mantannya? Yang harus dilakuin itu kebanyakan orang tuh ngehindarin gitu. Padahal sebenarnya kita tuh jangan dilawan perasaan itu gitu. Mengakui kesedihan kita itu hal yang paling utama gitu. Tapi setelah itu ya kita sadari kalau semisal hidup itu kan terus berjalan gitu kan. Sulit ya, mengawali sesuatu yang baru tuh pasti sulit. Tapi ya kalau kita tidak pernah mencoba, kita nggak akan tahu hasilnya itu berhasil di kita atau enggak. Kalau buat gue sih ya cari hobi baru. Misalkan lo olahraga, mencari hobi baru tuh bener-bener membantu sih. Kalau cari pacar baru membantu? Cari pacar baru ya ngebantu juga pastinya. Improve yourself aja gitu. Ya terserah mau misalnya suka ke salon, suka makan gitu kan, suka belanja online, belanja aja gitu selama duitnya ada ya. Gitu sih. Segala sesuatu itu udah diatur. Pokoknya apa yang menjadi takdirmu gitu kan, itu nggak akan pernah ngelewatin kamu. Gitu sih.